Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas IPI 2A akan menjelaskan materi dari mata kuliah Aspek Hukum Informasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fikriansyah Wicaksono. Materi yang akan kami jelaskan adalah Entrepreneurship bidang informasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama, Aniken Zuan Nurfadilah dengan NIM 1263102110004. Yang kedua, Nadia Arista Putri dengan NIM 1263102110017. Yang ketiga, Rohmatin Nurhafida dengan NIM 1263102110023. Yang keempat, Syafa Salsabila dengan NIM 1263102110028. Dan yang terakhir, Ikhwan Aditya Mahendra dengan NIM 12631021235. Definisi entrepreneurship atau kewirausahaan. 1. Definisi entrepreneurship atau kewirausahaan dalam bahasa Indonesia, istilah entrepreneurship diartikan kewirausahaan yang memiliki pengertian sedikit berbeda oleh para ahli. Meskipun demikian, masing-masing pendapat memiliki inti dari entrepreneurship, yaitu tentang kreativitas atau inovasi. Secara umum, pengertian entrepreneurship atau kewirausahaan adalah proses kegiatan kreativitas dan inovasi menciptakan perubahan dengan memanfaatkan peluang dan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain, serta memenangkan persaingan. Istilah entrepreneurship diadopsi dari bahasa Prancis entreprendre yang berarti melakukan, to undertake, memulai atau berusaha, melakukan tindakan, merorganisir dan mengatur. Istilah entrepreneurship mulai diperkenalkan dalam tulisan Richard Consilon yang berjudul Essai sur la nature du commerce and General tahun 1755. Hannah Orwabula, Evaluation and Theories of Entrepreneurship, a Critical Review on the Kenyan Perspective, International Journal of Business and Commerce, Vol. 1, Number 11, Lahore, 2012. Pengertian entrepreneurship menurut para ahli. 1. Menurut Suryana dalam kewirausahaan, kiat dan proses menuju sukses 2013, entrepreneurship merupakan suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan dan mencari peluang dari masalah yang dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menurut Danang Sunyoto dalam Kewirausahaan untuk Kesehatan 2013 memiliki pandangan tentang entrepreneurship, yaitu suatu sikap untuk menciptakan sesuatu yang baru serta bernilai bagi diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, menurut Hermawan Kartajaya, pengertian entrepreneurship adalah suatu usaha untuk menciptakan nilai melalui pengamatan atau suatu kesempatan bisnis dengan melakukan manajemen terhadap risiko yang mungkin timbul serta keterampilan untuk berkomunikasi serta memobilisasi sumber daya yang ada, terutama sumber daya manusia, sehingga dapat menciptakan sesuatu yang menghasilkan. Yang keempat, menurut Abu Mario pada buku Entrepreneurship Hukum Langit 2013 menjelaskan bahwa entrepreneurship adalah kemampuan seseorang untuk peka terhadap peluang dan memanfaatkan peluang tersebut untuk melakukan perubahan dari sistem yang ada. Yang kelima, menurut Robin dan Coulter menjelaskan kewirausahaan yakni suatu proses di mana seseorang atau suatu kelompok individu menggunakan upaya yang terorganisir dan sarana untuk mencari sebuah peluang dan menciptakan suatu nilai yang tumbuh dengan memenuhi kebutuhan serta keinginan melalui sebuah inovasi dan keunikan, tidak mempedulikan apapun sumber daya yang digunakan pada saat ini.
Perbedaan entrepreneurship dan entrepreneur. Perbedaan antara entrepreneurship dengan entrepreneur adalah pada proses dan pelakunya. Jika entrepreneurship merujuk pada proses atau kegiatan, maka entrepreneur lebih merujuk pada pelaku. Dengan kata lain, orang yang melakukan proses entrepreneurship atau kewirausahaan disebut entrepreneur atau wirausaha atau wira swasta. Pada masa dulu, istilah entrepreneur merupakan sebutan bagi para pedagang yang membeli barang di daerah-daerah dan kemudian menjualnya dengan harga yang tidak pasti. Infopreneur. Informasi pada zaman sekarang sangatlah dibutuhkan. Informasi pada zaman dulu didapatkan melalui buku, koran, orang lain, dan perpustakaan. Namun di zaman yang serba canggih seperti saat ini, informasi dapat diperjualbelikan dan dipertukarkan secara digital. Sehingga muncullah yang namanya infopreneur. Menurut Business Dictionary 2011, infopreneur merupakan gabungan dari kata information dan entrepreneur, yang berarti individu yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan mengkombinasikannya dengan cara tertentu untuk melayani kebutuhan pembaca. Sedangkan pada Wikipedia 2010, seorang infopreneur didefinisikan sebagai seorang entrepreneur yang mendapatkan uang dari penjualan informasi di internet. Jadi dapat disimpulkan bahwa infopreneur ialah seseorang yang mengumpulkan informasi, kemudian dijadikan sebuah produk dan membangun sebuah bisnis dengan informasi yang dikumpulkan kemudian menjualnya kepada konsumen. Pengemasan informasi. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Pengemasan tidak hanya terbatas pada informasi, tetapi pada dokumentasinya juga. Pengemasan informasi adalah kegiatan penataan ulang yang dimulai dari menyeleksi informasi dari sumber yang berbeda, mendata, menganalisis, dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan pengguna. Jenis-jenis kemasan informasi. Agar kemasan informasi memiliki nilai guna, maka kemasan tersebut dibuat berdasarkan jenis dan kebutuhan pengguna. Berikut beberapa jenis kemasan informasi. Yang pertama, media cetak seperti brosur, poster, buku saku, dan buku panduan. Yang kedua, media elektronis seperti CD, VCD, DVD, dan internet. Dan yang terakhir ada pangkalan data. Tahapan pengemasan informasi. Agar informasi yang dikemas sesuai dengan kebutuhan pengguna, pengemasan informasi dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain, yang pertama, identifikasi kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna dapat diketahui melalui wawancara dengan pengguna maupun pihak terkait, pengamatan langsung di lapangan, serta mempelajari laporan atau dokumen yang ada. Dengan mengetahui kebutuhan pengguna, maka tujuan pengemasan informasi akan lebih tepat sasaran. Yang kedua, pengumpulan informasi serta pemilihan sumber informasi. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pengguna, selanjutnya dilakukan pengumpulan informasi yang relevan. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain perpustakaan, diskusi dengan pakar atau ahli, dan internet. Pemilihan sumber informasi sangat penting untuk menjamin kebenaran informasi yang dikumpulkan. Yang ketiga, pengemasan informasi. Kemampuan pengemas informasi sangat menentukan nilai guna kemasan informasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, pengemas informasi perlu memahami materi yang akan dikemas, bentuk kemasan, serta cara mengemasnya. Sebaiknya, pengemas informasi adalah orang yang ahli di bidangnya. Namun, pengemasan dapat pula dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya, yang bekerja sama dengan yang ahli di bidangnya. Yang keempat, menentukan sasaran audiens, bentuk kemasan, dan membuat time schedule, serta merancang biaya. Yang kelima, menentukan strategi dalam mencari jenis sumber informasi yang dapat menemukan informasi yang dibutuhkan. Menentukan lokasi informasi dan bagaimana cara mengaksesnya, apakah menggunakan katalog perpustakaan, indeks, internet, maupun CD-ROM. Yang keenam, menetapkan cara dan sistem penyebarluasan kemasan informasi yang sudah jadi. Yang ketujuh,
mentransfer informasi dalam bentuk tercetak atau printout maupun basis data, baik ke disket, CD, RRW, CD-ROM, flash disk atau USB untuk keperluan penyebaran. Yang kedelapan, mendistribusikan dan memasarkan kemasan informasi dengan cara promosi. Menyampaikan kemasan informasi berupa paket maupun lembar informasi kepada pengguna. Hal ini bisa dilakukan baik secara langsung atau face-to-face dan door-to-door, telepon, via surat atau pos, email, faksimil, maupun media lainnya. Dan yang terakhir, evaluasi produk dan proses pembuatannya. Evaluasi terhadap kemasan informasi bertujuan untuk mengetahui manfaat informasi bagi pengguna serta efektivitas media yang digunakan. Evaluasi terhadap proses pembuatan juga penting, terutama berkaitan dengan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Prinsip pengemasan informasi. Prinsip 1. Pemilik dan pengguna sistem harus terlibat dalam pengembangan. Yang pertama, keterlibatan pemilik pengguna sistem adalah keharusan yang mutlak untuk keberhasilan pengembangan sistem. Yang kedua, pengembangan sistem bertanggung jawab harus menyediakan waktu yang cukup untuk partisipasi pemilik dan pengguna sistem dan meminta persetujuan untuk setiap langkah analisis dan pengembangan sistem. Prinsip 2. Gunakan pendekatan pemecahan masalah. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem berbasis pendekatan bagaimana memecahkan masalah. Langkah-langkah klasik pemecahan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelajari dan memahami masalah dan kontak saham. Yang kedua, definisikan kriteria atau ukuran solusi yang sesuai. Yang ketiga, identifikasi alternatif solusi dan pilih solusi yang terbaik. Yang keempat, desain atau implementasikan solusi. Yang kelima, observasi dan evaluasi dampak dari solusi dan sesuaikan solusi jika diperlukan. Yang keenam, adanya kecenderungan untuk melewati langkah-langkah tersebut di atas atau melakukannya dengan kurang seksama. Yang ketujuh, akibat yang terjadi kemungkinan adalah memecahkan persoalan yang salah, kurang tepat dalam memecahkan persoalan, mengambil solusi yang salah sama sekali. Yang ketiga, tentukan tahapan pengembangan. Pentahapan akan membuat proses pengembangan yang menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih kecil, lebih mudah dikelola dan diselesaikan. Tahapan pembuatan sistem harus dilakukan dengan urutan top to bottom. Prinsip keempat, tetapkan standar untuk pengembangan dokumentasi yang konsisten. Standar pengembangan sistem umumnya menjelaskan tentang aktivitas, tanggung jawab, petunjuk, dan kebutuhan pendokumentasian dan pemeriksaan kualitas. Kegagalan pengembangan sistem akibat tidak tersedianya standar pendokumentasi merupakan hal yang banyak dijumpai dalam proyek ini. Prinsip kelima, justifikasi sistem sebagai investasi. Sistem informasi adalah sebuah investasi. Pada investasi harus ada yang diperhatikan. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada penjelasan yang masih kurang jelas atau ada pertanyaan, kami mempersilahkan teman-teman untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.